أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika min asy-syahidin wa asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Harapan kita hidup di dunia ini adalah bahagia. Begitu juga di akhirat. Rasulullah SAW sering memanjatkan doa muazzah atau doa keseimbangan yang dimana dan terdapat diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 21 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering menyebutnya doa satu jagat, yang sesungguhnya ini adalah doa satu jagat atau doa keseimbangan, yang dimana kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Namun yang akan kita kaji pada kesempatan ini adalah kebahagiaan seperti apa. Sebab berbagai pandangan banyak orang yang sangat mengira bahwa kebahagiaan itu cuma dari sisi materi saja. Padahal sesungguhnya kebahagiaan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang akan memberikan kebahagiaan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan salah, ketika kita meminta kebahagiaan, maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi lain, mereka ingin hidupnya bahagia, tetapi dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah tidak dilaksanakan, larangan Allah malah dikerjakan. A'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, mari kita lihat kriteria kebahagiaan dunia ini seperti apa. Jadi makna Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah qalbun syakir, yaitu hati yang pandai bersyukur. Jadi ketika kita memohon berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, setiap kita sedang berdoa agar diberikan kita hati yang pandai bersyukur. Jadi orang yang hatinya pandai bersyukur itu tidak akan pernah mengeluh apa yang Allah berikan sekarang. Kalau saat ini kita sedang diberikan kenikmatan, kesuksesan, maka bersyukurlah. Jika kita saat bisa diberikan ujian dan cobaan, misal ada keluarga kita yang sedang sakit atau usaha kita yang sedang bangkrut, maka bersabarlah. Tergantung posisi kita pada saat ini. Tetapi jika kita sudah menanamkan hati yang pandai bersyukur dalam diri kita, dimanapun kita berada, kita akan mudah menghadapi hal tersebut. Makanya ada dalam bahasa Arab, bagi beliau khairun min dinari al-wad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Maksudnya adalah kita makan telur hari ini, tapi telurnya ada, jelas itu lebih baik daripada besok makannya ayam tetapi telurnya belum ada. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Kemudian selanjutnya adalah pasangan dan anak soleh. Berbahagia orang yang memiliki pasangan dan anak yang soleh. Karena istri memiliki suami soleh atau suami memiliki istri yang solehah. Rasulullah SAW sebagai teladan kita, beliau tidak banyak menuntut istrinya solehah. Akan tetapi
Rasulullah SAW selalu memberikan contoh bagaimana menjadi sosok suami yang teladan. Makanya Rasulullah SAW punya prinsip, ana awwalul wajibun ala man tuqbih. Akulah orang yang pertama melakukan kewajiban ini sebelum menyuruh orang lain. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kata-kata kasar, mengatakan kata-kata kotor, bahkan menyinggung istrinya, putranya maupun lingkungan sekitarnya. Maka dari itu bahagialah orang memiliki pasangan dan anak yang soleh. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang soleh. Maka walaupun anak kita, jika diantaranya anak soleh dan solehah, insya Allah akan memberikan kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian selanjutnya adalah ilmu yang bermanfaat. Berbahagialah orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang ilmunya bermanfaat baik bagi dirinya, keluarganya, masyarakat dan lingkungan pekerjaannya, akan sehingga suatu menjadi maslahat. Khairun nas nafa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi keberadaan orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat justru bukan malah menjadi kacau, tetapi akan lebih baik bagi keluarganya, masyarakatnya, dan lingkungan pekerjaannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebahagiaan di dunia maupun akhirat, dan semoga doa yang kita panjatkan di setiap harinya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyeimbangkan usaha dan ikhtiar kita agar kita dapat mencapai ridhonya. Yukni hadza ini syukran ala ihtimamikum. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itulah tadi perwakilan dari Mas Solih, Bribda